Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih bisa melaksanakan jihad li'ila'i kalimatillah. Karena apa? Karena tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama daripada kenikmatan ialah sehat walafiat. Sehat walafiat kita mensyukurinya dengan cara berbuat amal yang baik, melakukan amal-amal yang soleh, termasuk mencari ilmu, termasuk mendatangi ke majelis ilmu. Karena disitulah kita bisa sorofun ni'am ala ta'ati ibadillah, melaksanakan apa yang menjadi ibadah kita, taat kita, atau mensyukuri nikmat Allah berupa sehat walafiat. Kita sudah tahu semua bahwa ad-dunya daroman la darolah, la malakaman la malakalah. Dunia itu milik kita, tapi dunia tidak bisa kita miliki. Dunia itu rumah kita, tapi dunia bukan rumah kita. Dengan artinya apa? Bahwa dunia itu diciptakan oleh Allah untuk kita kelola. Kita dijadikan khalifah untuk bisa menempati, bisa merawat, menjadikan dunia ini menjadi tambah baik, menjadi tambah bagus dengan daroman la malakalah. Kita bisa menetap di alam dunia, tapi ingat, dunia bukan tempat kita yang sebenarnya. Kita sudah diberikan kepada Allah gambaran bahwa kita akan hidup abadi, kekal besok di yaumil qiyamah, di alam surga sana. Maka kita semua, walaupun kita sekarang masih menempati dunia, masih mengejar dunia, tapi perlu diingat, kita semua telah dicawiskan, untuk kita semua sudah diberikan tempat yang dulu disinggahi oleh nenek moyang kita, oleh Nabi Adam alaihi salam. Bahwa kita di dunia hanya sebatas 60 sampai 70 tahun. Makanya kita di alam dunia diperintahkan oleh Allah selalu sor'un ni'am ala ta'ati ala ibadillah. Selalu melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Kita semua menjaga dunia ini tidak bisa dengan otak kita, dengan kebodohan kita. Maka kita di dunia dituntut untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu atau menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi kita muslim dan muslimat. Untuk apa? Untuk supaya kita semua bisa mengelola dunia ini menjadi dunia yang bagus, menjadi dunia yang penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan
Darussalam, kenyamanan untuk dijadikan sebagai bekal kita untuk menghadapi alam yang selanjutnya. Kita dituntut untuk kita sendiri dan keluarga-keluarga kita, masyarakat kita, dan tetangga-tetangga kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di samping kita semua menjaga diri kita untuk tidak kejerumus dalam kejurangan atau ke neraka, kita juga masih punya kewajiban untuk menjaga keluarga-keluarga kita, anak-anak turun kita, tetangga-tetangga kita, supaya apa? Menjadikan yahsya ilallah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut itulah kita bisa menjadikan dunia ini tempat untuk menggais rezeki, untuk menggais amal-amal yang bisa kita bawa untuk menuju ke alam akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu menjadikan tolak ukur kita. Tolak ukur apa? Tolak ukur kita, amal-amal kita yang kelak kita pertanggungjawabkan di alam akhirat. Makanya saya ulangi lagi, ad-dunya daroman la darolah, la malakaman la malakalah. Pemikiran kita jangan kita di dunia hidup enak-enak, jangan. Atau kita memiliki harta benda yang ada di dunia menumpuk sampai melebihi gunung-gunung. Bukan. Tapi apa yang kita butuhkan? Amalan solihan. Amalan yang bisa membawa kita di alam dunia yang kita kerjakan hari ini bisa membawa nikmat kelak kita hidup yang abadi di alam akhirat. Maka bukan hanya kita, bukan hanya manusia, bukan hanya semua, tapi apa yang kita lakukan di dalam dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhirah. Maka daripada itu, kita semua harus menata, harus membuat jadwal, membuat semua apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tercipta di alam dunia dalam keadaan telanjang. Al-waladu yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan suci. Dan kita besok kembali ke alam akhirat. Dipisahkan mungkin, diusahakan mungkin, supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang bagus dari kesucian-kesucian yang kita bawa dari lahir hingga kita meninggal. Itulah hidup. Hidup yang kita harus jalani, hidup yang kita harus selalu berjalan. 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita jalani dengan sabar, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam hidup perjalanan kita banyak halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang selalu menghadang kita. Tapi ingat bahwa kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia oleh Zat yang Maha Pencipta.
Zat kang maha pemberi rizki, zat yang memberikan kita kemudahan-kemudahan setelah kita menjalani kesulitan-kesulitan yang telah kita alami. Maka bukan kita yang terbaik, tapi melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Bukan dicari bukan yang terbaik, tapi yang dicari yang selalu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas, yang paling utama. Kita disandingkan dengan manusia-manusia, diberikan tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, supaya kita apa? Bisa menghadapi dengan manusia, hablum minan nas. Berhubungan dengan tetangga-tetangga kita. Supaya apa? Ujian bagi kita. Walaupun kita berbeda pikiran, berbeda pendapat, bagaimana kita mencari solusinya? Bagaimana kita mencari yang terbaik? Mencari kehidupan yang bisa untuk mencari pahala ibadah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, kita semua harus tahu bahwa apa yang bisa kita bawa dan apa yang harus kita tinggal. Yang kita bawa jelas bahwa amalan sholihan, perbuatan-perbuatan yang baiklah yang kita akan bawa. Tapi perbuatan itu kita harus menjalani apa yang itu dinamakan thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu-ilmu yang kelak yang akan membawa kita selama 1 tahun hingga berapa tahun, hingga 60 sampai 70 tahun untuk tali kita supaya kita bisa tergolong umat-umat, tergolong hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu ingat bahwa kita adalah abdun dalilun. Apa? Kita sendiri atau kita semua adalah hamba yang lemah. Contohnya apa? Wong kita bisa berbuat apa saja. Wah, kita lapar, bisa beli makanan. Kita haus, bisa beli minuman. Iya. Tapi perlu diingat, kita abdun dalilun. Kita adalah hamba yang lemah. Buktinya apa? Kita 1 hari tidak makan saja, badan sudah lemas. Haus 1 hari tidak minum, seakan-akan air putih pun serasa air susu yang enak banget. Itu tanda-tanda kita. Tanda-tanda kita adalah abdun dalilun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Rabbiyun Azizun, pangeran yang maha daripada yang maha mulia, maha agung, dan maha pengasih. Maka sebaiknya kita sebagai manusia lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang jadi perintahnya dan meninggalkan
apa yang menjadi larangan-larangan.